Innahu musibuha. Mereka akan mengenai atau dia akan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan Lut dan keluarganya. Dan kemudian kami adab mereka. Diselamatkan Nabi Lut alaihi salam illa imra'atah, kecuali istrinya. Mengapa demikian? Karena dia berkhianat. Wadrib lahum mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma. Sebagai contoh kata Allah, dari orang-orang kafir adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam. Padahal dia di bawah orang-orang saleh, tetapi khanatahuma. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam Qasasul Quran, bahwa pengkhianatan kedua wanita ini bukan pengkhianatan bermakna selingkuh, bukan. Bukan khianah zaujiyah, tetapi khianat diniyah, khianat dalam masalah agama. Khianat dalam masalah-masalah yang seperti itu tidak mungkin. Tetapi istri Nabi Lut ketika didatangi tamu-tamu di rumahnya, dia sampaikan kepada masyarakat gay, ada tamu yang ganteng, yang begini, yang begini, yang begini. Aku gak pernah melihat orang yang sebagus itu parasnya. Khianat. Suaminya menyatakan dengan kalimat nasihat, apakah kalian mendatangi sesama laki-laki meninggalkan para wanita? Sedangkan istrinya sebaliknya. Di rumah ada yang demikian-demikian. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Dan Allah yang menyatakan illam ra'atak, kecuali istrimu kami tidak selamatkan. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, maka diazablah mereka dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum manapun. Allah azab mereka dengan ihlak, dengan kebinasaan. Allah azab dengan dibalik negerinya, diangkat tinggi-tinggi dan kemudian dihempaskan dengan terbalik. Wal khasfu bihim, ditenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa rajmihim, dan dihujani dengan batu. Hijaratan min tin, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Allah hujani dengan batu, Allah tenggelamkan dalam bumi, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya, dan efek jeleknya sampai hari ini masih ada, yaitu lautnya. Karena itu menjadi laut mati. Disebutkan al-bahrul mayyit, laut mati, karena benar-benar mati. Kadar garamnya terlalu tinggi, tidak ada kehidupan. Kalian berharap ada ikan dan udang? Tidak ada. Kalian berharap ada hasil daripadanya? Tidak ada. Mayyit. Ini barakallahu fikum adalah sisa-sisa azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Lut. Buktinya ada. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ayatnya jelas. Wa qala wad dalil ala anna hukm al-lutiyah, dalil bahwa hukum homoseks adalah dibunuh seperti zina, adalah ijma' para ulama dan para sahabat. Mereka tidak berselisih tentang hukum luti, tentang hukum seorang gay. Kama ajma' alaihi ashabu Rasulullah, sebagaimana disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka mendapatkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Idza wajadtumuhum atau man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul." Kalau kalian dapati seseorang yang melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah fa'il wal maf'ul, bunuhlah kedua-duanya. Yang menjadi fa'il dan menjadi maf'ul, yang mengerjai dan yang dikerjai, dua-duanya dibunuh.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak cukup sampai di situ. Pembunuhannya pun dengan cara yang mengerikan. Diriwayatkan dari Khalid ibn Walid annahu wajada fi ba'd ad-dawahi al-arab rajulan yunkah kama tunkahul mar'ah. Khalid bin Walid mendapati di salah satu daerah ada seorang laki-laki dikawini oleh laki-laki seperti perempuan. Maka dia tulis surat kepada khalifah. Khalifah ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fastasyara, maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana? Maka di antara yang menjawabnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala ma fa'ala hadza illa ummatun minal umam. Tidak ada yang melakukan perbuatan seperti ini kecuali satu umat yang dulu, yaitu kaum Lut. Ummatan wahdah, satu umat saja. Wa qad 'alimtum ma fa'alallahu biha, dan kamu tahu bagaimana Allah perlakukan mereka. Ini azabnya. Kalian tahu bagaimana Allah perlakukan mereka. Maka aku berpendapat orang tersebut diperlakukan seperti kaum Lut. Aku berpendapat untuk dibinasakan mereka dan dibakar dengan api. Maka dibakarlah orang tersebut dengan api. Kedua-duanya. Demikian pula Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berpendapat dengan pendapat lain, yummar ala bina'in atau a'la bina'in fil qaryah. Lihat bangunan yang paling tinggi di negeri ini dan kemudian lemparkan dia dari atas dengan kepalanya di bawah. Seperti kaum Lut yang diangkat sampai nubahu kilabihim, sampai gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit, dan kemudian dihempaskan ke bawah dalam keadaan terbalik. Maka kata Ibnu Abbas, yundar a'la bina'in fil qaryah, lihatlah tempat atau bangunan yang paling tinggi, fayurmal Luti. Luti itu gai. Maka dilemparkan sang Luti ini munkasan atau munakkasan, dalam keadaan terbalik kepalanya di bawah. Setelah itu dihujani dengan batu. Ini hukum gai. Jangan anggap enteng. Lebih mengerikan, lebih sadis daripada hukuman zina. Karena ini sudah mengandung dalamnya fuhsh dan juga inad, melampaui batas dan menentang. Wa akhadha Abdullah ibn Abbas hadzal had min uqubatillahi al-Lutiyah. Ibnu Abbas mengambil hukuman tadi dari hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Wa Ibnu Abbas walladhi rawa 'anil Nabi, karena Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menyatakan kalau engkau mendapati atau kalau kalian mendapati orang yang mengamalkan amalan kaum Lut, maka hendaklah kalian bunuh fa'il wal maf'ul. Siapa yang menjadi fa'il dan siapa yang menjadi maf'ul. Fa'il pelakunya, maf'ul yang dikerjainya. Demikian diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga dipegang oleh Imam Ahmad sebagai hujjah, dan sanadnya ala syaratil Bukhari. Sanadnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari rahimahullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Di samping hukumannya, ucapan Rasulullah SAW tentang mereka, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, dilaknat oleh Rasulullah SAW bukan sekali, tetapi 3 kali. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallahu man 'amala 'amala qaumi Lut. Diulangi 3 kali. Tidak ada satu amalan jelek, amalan yang haram dilaknat sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW, kecuali Lutiyah, kecuali homoseks, dan tentunya yang sejenisnya, lesbian, gay, bisex, dan lain.